kitab yang salah baca peraturan sini gitu. Ya langsung kami minta kepada Allah fidyah bro. Bismillahirrahmanirrahim. Babur lidati wa su'ila rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu. Hal yahillu al-la'ibu bil kisi asigar allati la tanfa'u wa la tadullu sayyidan bal uiddat lila'ibil kufarin wa aklil qawzil kasir ila anqal. Terus idza ra'au af'alahum yaf'aluna mithlahu fahal yakfuru aw ya'samu al-muslimu idza amila misla amalihim min ghairi iqadi ta'dimi ibihim wa laftida'i bihim aw la fa'ajaba nafa'allahu tabaraka wa ta'ala bi qulubihil muslimin al-muslimin bi qawlihi la kufra fi fi'li shay'in min dhalika faqad saraha ashabuna bi annahu law sadda az-zunnara ala wasadihi aw wada'a ala rasihi qalan suwatal majusi lam yakfur, alasannya bi mujarradi dalika. Terus ada yang lainnya, berarti sama untuk yang Nurul Qadim dari menambah ibaratnya juga sama tadi jelaskan. Iya, tadi yang kedua dari puasa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan dari saya sudah dijelaskan bahwa hal ini merupakan hal yang biasa dari masyarakat umum melaksanakan penukaran cincin ketika nanti akad pernikahan dan seperti itu. Nah, tadi dari Mujib Fadlul Mu'in Abadi menyatakan dalam fatwa fikih itu hanya membahas masalah qasdut tasyabuh atau tidaknya. Masalah qasdut tasyabuh atau tidaknya. Sedangkan dalam deskripsi masalah itu tidak ada qasdut tasyabuh sama sekali. Cuma yang dibacakan dari Fadlul Mu'in Abadi dipotong sebagian saja, tidak meneruskan wa ila basic atas bunyi asal warasan itu. Yang notabene nanti hukumnya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Terus ketika nanti tradisi itu sudah sudah menjadi tradisi yang umum di kalangan masyarakat kita, itu kan ketika nanti kok sudah umum itu akan menjadi bid'ah al-mubahah. Contohnya dalam kasus tolaisan itu dalam kitab Ujairon Khotimah itu saya bacakan ketika nanti tasyabuh itu bisa hilang bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awwal man labisa tailasan bil Madinah Fubayr bin Mut'im wa al-kifayah ila anqal. Ila anqal ini gambaran dari wastudil lebih hadal khabar ala tarahati lubsi tailasan li annahu min malabisil yahud wal nasara wa bi anna tayanisa al-an laisa min syi'arihi bal irtafa'a fi zamanna wa sara dakhilan fi umumil mubah wa qaddarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi bid'ah. Berarti kan ketika nanti kok tradisi itu sudah mengakar dalam kalangan masyarakat yang notabene nanti itu akan menjadi di kalangan kita sudah menjadi adat, di kalangan sana sudah menjadi adat, maka di situ masuk dalam kategori fi umumil mubah. Artinya kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa hal ini adalah tasyabuh yang hukumnya itu haram bahkan sampai kufur seperti itu. Sedangkan yang di fatwa fikih itu hanya sekedar masalah qasdu atau tidaknya. Sedangkan yang fa'ilam yasid itu tidak dibacakan, hanya sekedar qasdunya saja seperti itu. Terima kasih. Untuk dari Nurul Quran silakan. Iya, terima kasih Pak Moderator. Ini memang kalau kita kesorkan dari segi masyarakat itu nggak ada yang tahu bahwa cincin itu notabene itu dari rakaat itu nggak ada. Makanya kalau ini dimasukkan dalam segi tasyabuh itu pun jelas nggak masuk ada. Jelas nggak masuk. Memang kelemahannya tadi yang dari tadi memang itu di segi tadi itu menjadi kesalahan fatal. Kemudian cincin itu zaman sekarang itu sudah nggak menjadi khosoh bagi mereka, karena yang diharamkan ini yang khosoh malam. Jadi langsung kami ngomongin bahwa kami baru walihada saat an-nususu fi annal muslima la yahiqu lahu tashabbuha bil yahudi wan nasara fi ibadatihim wa muamalatihim ayil khosoh bihim bi khilafi ta'amuli al-mushtaraki kal bayyi wa syira'i wa tabadulul manafi' pada amrun takatadihil hayat.
Terus ketika memang ini kehidupan sudah amrun tak tabil haya, maka nggak bisa dikatakan kosong bagi mereka. Ya tadi jaganya itu tasawufnya itu dari segi mana? Karena nggak mungkin masyarakat itu nggak mungkin ada kostum untuk aku teru-teru wong Romawi, itu nggak ada kemungkinan sama sekali. Makanya kalau diharamkan jelas apa gitu, menyudutkan masyarakat, kasihan. Kemudian juga al-jahlu bil hukmi itu meskipun itu walaupun sana mengatakan itu haram, tapi kalau mereka memang awam maka nggak berdosa karena meskipun itu sendiri. Ya mungkin namun itu ibarat al-jahlu itu wonten tentang asbab wa nadhair. Sudah dulu sudah. Iya, Robi. Jadi untuk Fathul Qorib 2 tolong didengarkan. Sebenarnya poin besar yang ingin ditanyakan rekan-rekan baik dari Nurul Qadim untuk Al-Falah, untuk Nurul Quran, itu masalah konsep tasawuf Anda. Jadi kitab-kitab yang Anda bawakan tadi katanya ada yang di skip. Tolong Anda jelaskan yang lebih lengkap, apa yang mutlak haram dari Anda atau menimbang kostu yang ada. Jadi, terima kasih mudah waktunya. Jadi tentang pertama tentang permasalahan itu katanya kami skip, jelas tidak ya, karena yang kami terangkan memang yang itu. Oke. Terus teruntuk makanya kami tadi membawa ibarat dukungan yang bukan ada di fatwa fikihnya. Kami bawa dukungan ibarat yang ada di al-iqna'nya itu. Wa yu'azzaru man wafaqo al-kuffar fi a'yadihi. Ya kan? Bi ayyaf'ala ma yaf'alunahu fi yawmi 'aidihi. Wa hadza haram. Makanya dari fatwa fikih sendiri itu berangkatnya juga dari permasalahan ketika seseorang semisal si kafir itu saat hari raya Natal dia melakukan pemberian angpau. Nah kita memberi angpau di situ kan tidak ada kebiasaan kita memberi angpau di hari tersebut. Kok kita memberi angpau di hari tersebut? Maka ini ada unsur tasyabuh. Betul. Dan untuk permasalahan hanya sebatas ada kostu atau tidak, kami juga sebenarnya tidak menggunakan dalam permasalahan fatwa fikihnya. Kami menggunakan ibarat yang ada di dalam Al-Amru bil Ittibaq wa Nahyi 'anil Ibtida' li-Suyuti. Ini dalam permasalahan wa tashabbuh bil kafirin haramun wa illam yaqsid ma qasadahu. Nah di situ walaupun tidak ada bentuk kostu terhadap apa yang telah dia lakukan. Ini juga kami dukung dengan ibarat yang berada dalam Hasyiah Jamal pada pembahasan tasyabuh bil nisa yang dilakukan oleh seorang lelaki. Ketika di situ seorang lelaki melakukan tepuk tangan yang kostunya adalah lambu, ini bilangan ajar kasih. Ini loh, walaupun di situ kostunya lambu ya, bermain-main, dia tepuk tangan bermain-main kostunya, ini ada unsur tasyabuh, walaupun dia tidak kostu untuk bertasyabuh dengan wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuqila fi darsil an Mahram rahimahullahu ma yuwafiqu dzalika wa fi fatwa Mahram su'ila radhiyallahu anhu an qawli Jarkasi inna tasbih bil yadi rijal lillahi haramun lima fihi minat tashabbuh bin nisa. Nah, jadi untuk permasalahan yang kami bawa konsepnya itu dalam ibarat ini bukan tentang permasalahan nanti nggak usah dijanggal ini dalam fatwanya Mahram begini itu ditaslim tidak oleh Mahram, jangan ya. Tapi kami mengusung konsep bahwasanya di situ Asyarkasi mengatakan bahwasanya ketika seorang laki-laki bertepuk tangan yang di situ kostunya adalah lambu, maka di situ ada unsur tasyabuh bin nisa dan itu hukumnya adalah haram. Ini sampai jelas untuk masalah tasawuf. Ternyata yang dipakai itu bukan yang ada di fatwa Al-Fiqhiyah Kubra. Ini akan tapi memakai sebentar, selesaikan dulu. Akan tapi memakai yang ada di Iqna dan juga didukung dari khasiatnya tadi. Baik di situ meski tak ada kostum sama sekali, itu tetap hukumnya haram. Jelas ya? Yang belum menanggapi tadi toh, yang belum menanggapi tadi masalah keumumannya itu. Ya, sebentar. Ini kita selesaikan dulu satu. Yang tasawuf ya, ini dan itu HMC.
Sudah. Ya, terima kasih Mas Dokter. Yang pertama, ibarat dalam partai fikih atau Al-Amru ketiga Imam Suyuti, ketika dianalisis dalam tuntutan teksnya, itu adalah tradisi yang memang khusus untuk orang kafir. Makanya ada perincian, ada kosdu, itu mempengaruhi hukum atau tidak. Kalau di dalam partai fikih itu kasusnya adalah tradisi yang sudah khas atau sudah menjadi khusus identik untuk mereka. Begitu juga dalam Al-Amru ketiga, itu kan adalah tradisi atau hari raya mereka. Nah, maka ini sudah kita simpulkan bahwa dua ibarat demikian itu tradisi yang memang sudah menjadi identik, sudah menjadi ciri khas oleh orang kafir. Makanya dalam pembahasan demikian itu ada kosdu yang mempengaruhi hukum. Dan demikian juga disampaikan oleh Bukhari Mutasidin. Dalam Bukhari Mutasidin itu kan juga menjelaskan adanya potensi tasabuh yang dapat mempengaruhi hak hukum. Itu adalah tradisi yang memang sudah identik. Saya bacakan masalah itu ya. Hasiluma dzakara al-ulama itazai bizi kufar anahu imma ayatazaya bizi mailan ila dinihi wa qasidan at-tasabuh bihi Isa il kufri, ini sama ya dengan maksud itu. Aw yang si ma'ahud ila muta'abbadatihi, fayak guru bidzalika fi'ima. Wa imma alla yaksida kadzalik, bal yaksida at-tasabbuh bihi is'aril id. Aw tawassul ila muamalatin jaizatin ma'am. Fayak sam. Wa imma ayat tafiqalahu min ghairi qasdin, fayak qurab. Nah, ini ibarat ini sama persis dengan yang ada dalam Fatawi Hudud dan dalam Al-Amru itu. Dalam artian dalam Imam Suyuti, beliau mentarjih bahwa ketika orang memakai pakaian yang identik atau melakukan perayaan yang identik dengan kaum kufar, walaupun tanpa ada kosdu tasabbuh sudah haram. Namun kasus kita berbeda. Kasus kita itu sama yang disampaikan oleh teman-teman bahwa hal demikian sudah mengakar tradisi dalam masyarakat. Dalam artian ketika tradisi itu sudah tidak identik dengan mereka, dalam artian sudah mengglobal, ya, mengglobal dilakukan oleh kaum muslimin, maka hukum tasabuh identik ini sudah hilang. Maka tidak ada pengaruh apakah ini ada kosdu tasabuh atau tidak, itu sudah keluar dari pembahasan. Ya. Itu ada ibaratnya ya. Setelah sudah belajar nih Oke, mau kita. Tadi dibacakan oleh teman pondok kami Peloso dan ada Zeromi. Kemudian saya bacakan ibarat pembanding yang lain. Yang pertama saya punya tiga. Yang pertama dalam Fathul Qadir bilang kol wayahrumu al-rijal lebsumi al-aqiqah alati yukaru laha al-haqu wal masyu biha fil mahafil wal aswak. Intaha, ini apa beliau menukil wa ma dzakara fi al-araqiqah la ala hukana urfu zaman min ihtisasi hadisa amal yaum al-urfu kama tara anahu la ihtisas. Lah keharaman itu ketika memang sudah identik ada mereka. Dan permasalahan kita ketika sudah mengekor, mengglobal tradisinya, maka hukum tasabuh itu sudah hilang. Ibarat yang ketiga dalam Fathul Bari ini adalah tradisi memakai pakaian yang berwarna merah, al-misar al-hamra. Nah ini tafsirannya banyak, ada 4 tafsiran. Al-misar al-hamra itu pakaian apa? Ala kulli halin itu adalah pakaian yang memang sudah menjadi tradisi mereka dan ada bentuk warna tertentu. Nah ini kan ada yang mentafsiri apakah ini min haririn atau enggak. Kan ala kulli halin ini tradisi yang dilakukan oleh mereka untuk mengenakan pakaian tertentu. Nah dalam di hal ini tidak diperbolehkan karena itu adalah ada bentuk dia memakai pakaian itu ketika dilepas itu ada masalah addunyawiyah. Karena ketika seseorang telah memakai akan dilepas itu akan sangat kesulitan. Nah,
disangkalkan oleh beberapa ulama bahwa ini seharusnya bentuk tasabuh yang diharamkan. Kenapa kok tidak bentuk tasabuhnya yang diharamkan? Oh ternyata ketika bentuk tasabuh itu identiknya sudah hilang, maka bentuk tasabuh sudah hilang. Fal makna binahi anha, ini babul misar al-hamra ya saya potong. Fal makna binahi anha ma fihi minat tarafuh wa qad ya'taduha asasu fata'uzu fayasuku 'alaiha tarkuha fayakunu an-nahyu nahya irsadin li maslahatin dunyawiyah wa in qulna an-nahyu anha min ajli tasabbuh bil a'adi fa huwa li maslahatin dinyatin lakin kana dalika si'aruhum hina idin wa hum kufarun sumalam yasir al-an yahtasu bisi arihim zala dari kalmakna fatazul al-karam. Itu ya, bisa bergabung. Silakan Ibu dari Tambahan sedikit. Nggih, takbir ya. untuk lebih tasabuh yang haram itu tadi kan disebutkan nanti muhtas atau golimnya itu menjadi identik kepada non-muslim. Tenggene Buyatul Mustarsyidin mas'alatun ya dobitu tasyabuh al-muharram min tasyabuh rijal bin nisa wa aksihi ma dzakaruhu fil fatwi wa tufah wal imdad wa syanil ghurah wa tabi'ahu ar-ramli fi nihayah wa ayatazayya ahaduhuma bima yahtasu bil akhar aw yawibu ikhtisasuhu bihi fi dalikal mahallil ladzi huma fi. Jadi golib atau memang muhtas kepada mereka, sehingga terbukti ketika ada furu'iyah bimururi zaman sudah berubah tidak muhtas dan tidak golib pada satu golongan, maka ini tidak termasuk tasabuh yang al-muharram seperti yang dicontohkan dengan saya. Sama. Silakan Kak Anis. Kalau kita lihat ibarat yang ada kan, kalau melepas dari kosbu itu sebenarnya bisa kita vonis ini khilafah. Karena memang dari Fatawi Kubro bilang asyai'a alaih, tapi Imam Suyuti bilang kalau ternyata kalau di Bugiatul Mustarsyidin kalau iktifaki bahasanya makruh. Makanya mungkin polanya Bugia masih asumsi kami urut yang minal khilaf mustahab. Tapi sebelum ke situ ada step yang lompat, yaitu apakah ini divonis sebagai tasyabuh yang menjadi pembahasan ulama. Awalnya itu kan dari nama tasyabah bi qaumin fahuwa minhum. Akhirnya tasyabuh itu entah tasyabuh bil fusak, entah tasyabuh bil kufar, atau tasyabuh bil ulama pun juga dibilang haram. Ada ibarat tasyabuh bil ulama. Ternyata yang dimaksud itu kalau menurut kami senada dari Wirboyo, yaitu ketika memang bisa imtiaz antara kaum kafir dengan non kafir atau muslim dengan non muslim. Akhirnya begini, kita dikategorikan tasyabuh ketika memang melakukan perkara yang membedakan antara kita dengan mereka. Nah, jadi kalau kami bacakan ya, pertama kalau kasus tasyabuh bil ulama itu, tasyabuh bil ulama juga haram sebenarnya. Asyatul Turmusi Masoro syiarun lil ulama yundabu lahum rusuhu ayu ayahrumu ala ghairihim at-tasyabuh bihim liyulhaqu bihim. Qauluhu masoro syiarun lil ulama ay alamatan lahum ka'an tamayyazu bi syiarin yukhalifu adata awam. Jadi ada unsur tamayus yang membedakan antara ulama dengan orang awam. Nah terus kalau ibarat tasyabuh bil nisa udah disebutkan. Ini tasyabuh bil kufanya. Ini ibaratnya ini saja. Kami kembalikan sudah dulu. Kami kembalikan dulu untuk Fathul Qorib mengenai poin besarnya dalam keterangan Anda atau ibarat yang Anda bawa. Untuk yang mu'tarid semuanya, sebenarnya poin besar yang ingin dikritisi dari Anda itu masalah untuk tradisi ini. Nah, tradisi ini apakah tradisi yang Anda nyatakan itu sudah muhtas? Akhirnya muncul hukum yang ada di ibarat-ibarat Anda yang bawah. Atau emang di situ sudah umum? Karena kalau memang sudah umum, ternyata dari rekan-rekan itu menemukan ibarat sesuatu yang tradisi yang sudah umum itu akan menjadi sebuah bid'ah yang mubah. Seperti itu ya. Jelas. Jelas. Belum ke kosdu itu nanti ya. Sebenarnya yang teman-teman inginkan itu kan permasalahan bahwasanya
bentuk pertukaran cincin itu apakah merupakan adat yang maksus terhadap kufar. Padahal kalau mempertimbangkan realita yang ada, orang Islam malah melakukan, kan ngoten kan? Ngeten. Tentang permasalahan itu tadi dikatakan hanya mengiktirot ini loh, bukan nggak muhtas lagi, akan tetapi ini sudah mengambah di masyarakat. Nah ini bodohnya masyarakat ini. Tentang permasalahan prosesi lamaran atau pernikahan yang baik, ini cara mereka melestarikan tradisi. Ini sudah tidak sesuai dengan kutubul fiqh lagi. Seperti baca syahadat saat melamar dan yang lain-lain itu sudah tidak teraplikasikan lagi, sangat jarang. Malah justru yang dilestarikan tradisi itu. Nah, itu saya jelaskan tentang permasalahan tradisi itu bisa menjadi syiar suatu kaum lalu bisa berubah lagi menjadi kaum lain. Itu dalam Fathul Barinya dijelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enggak saya potong, silahkan Anda baca sendiri. Yang penting saya baca poinnya. Waqad dzakarahu Ibnu Abdissalam fi amtsilatil bid'ah al-mubahah. Waqad yasiru min sya'airi qaumin fa yasiru tarkuhu min al-ikhlal bil muru'ah. Kama nabara alaihi al-fuqaha anna syai'a qad yakunu li qaumin wa tarakahu bil maksi. Jadi ngeten, sebuah tradisi itu bisa berpindah hak milik. Seumpama ini budaya diakui oleh Amerika, lalu di situ ada bentuk pengakuan lalu menjadi budaya siapa? Nah ini loh, dalam Fathul Barinya itu ada gambaran, di situ ada bentuk tarku dari pihak pemilik budaya tersebut. Betul loh. Sedangkan di sini kasusnya kufar tidak meninggalkan tradisi tersebut. Dan kami tadi pijakannya karena ini sumbernya juga tidak jelas. Kami juga punya sumber yang juga tidak jelas bahwasanya tradisi pertunangan itu sudah diangkat ke pihak Majlis Pasar yang di situ di mana ketika masyarakat melanggarnya maka diklaim sebagai orang yang keluar dari agama atau melanggar agama. Intinya tidak melakukan ritual agama mereka. Jadi itu ya sudah zero maksus karena dia dari pihak kafir sendiri ini tidak ada bentuk tarku. Dan itu juga kami dukung dari tindakan dari Rasulullah sendiri yang langsung meninggalkan sesuatu yang di situ dilakukan oleh kufar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Bahrul Maghrib itu muncul dalam permasalahan mas'alatun la yutraku al-mandub idza syara syi'aran lil mubtadi'ah. Ini kan al-mandub. Tetapi di kasus kita ada bentuk mandub kan tidak ada. Itu bentuknya hanya sebatas mubah atau kalau dikaji. Ini dalam permasalahan hadis. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam taraka al-qiyam lil jinazah lima kubiro akal yahud taf'aluhu. Jadi ketika Rasulullah ini diberi kabar bahwasanya orang kaum Yahudi melakukan tindakan yang berupa berdiri saat ada jenazah, ini loh Rasulullah langsung meninggalkan. Karena apa? Rasulullah ini tidak suka memiliki keserupaan dengan kaum non kita. Jadi kan yang diperdebatkan teman-teman itu sebenarnya hanya itu bisa nggak sih diklaim zio maksus? Kan kami bisa berdasarkan data yang kami miliki bahwasanya tunangan itu sudah dilaporkan ke Majlis Pasar dan di situ sudah dilegalkan oleh Majlis Pasar. Cincin kawin itu ya berarti ya? Cincin kawin. Bukan cincin kawinnya, tapi bentuk pertukaran cincinnya itu. Tradisi siapa? Saya nggak membahas nanti pemasangan cincin itu bagi laki-laki sunnah di mana nggak bahas itu. Tapi ada berupa pertukaran cincin saat pernikahan atau sebelum pernikahan itu. Itu adat yang maksus yang dilakukan oleh kufar. Rasulullah nggak pernah mengajarkan adanya bentuk pertukaran cincin saat pernikahan atau yang lainnya. Ya sudah. Berarti untuk poin besarnya sebenarnya kita itu kekurangan informasi. Masalah ini memang sudah benar-benar dari sejarah itu adalah berupa tradisi non muslim sebenarnya itu. Tentang pertunangan, tentang cincin atau pemberian kepada seorang wanita sebelum akad, perlu diketahui bahwa ini karena gambaran molor tidak menjawab.
ingin Ibrahim ya. Untuk urusan cincin itu adalah masro. Setuju ya? Urusan cincin itu masro. Ketika sahabat Rasulullah mau nikah kan dia apa-apa, mari walau min hadithi. Ini berarti cincin itu adalah cincinnya loh ya, cincinnya adalah masro. Terus urusan pertunangan itu juga masro, jenenge Ibra, masro ya. Terus kemudian urusan pemberian sebelum akad itu juga ada, boleh memberikan calon kepada calon istri sesuatu, bahkan kalau diwai ternyata kok gak jadi, bisa diambil lagi. Ono ini kita itu mungkin bisa dijadikan pertimbangan juga ya. Terima kasih. Untuk peserta sudah diarahkan oleh Bu Sofi bahwasanya pertimbangan yang ada, pertama tadi untuk kesunahan pemakaian cincin sudah benar ada. Terus untuk masalah khitbah juga ada. Terus untuk yang terakhir pemberian kepada mempelai wanita itu pun juga ada. Ini silakan untuk dipertimbangkan dan rekan-rekan. Sebelum ke situ, Fatul Mu'in bagaimana? Masih kuatkah? Jadi, menurut saya mempertimbangkan deskripsi ini kan pemasangan cincin kawin itu diperuntukkan atau diperkhususkan di jari apa ini namanya, setelah jari tengah itu jari manis. Nah itu kan kalau dalam Syarhun Nawawi Ngalal Muslim sendiri, terus tadi oleh Sa'al kan menurut saya dijelaskan bahwasanya ini ada bentuk pertukaran, berarti pihak laki-laki menerima, pihak perempuan menerima. Jadi bukan kok pemberian mahar yang berupa cincin, bukan. Nah, terus di sini kalau peletakannya maksus ini gimana? Nah, peletakannya maksus di jari manis untuk teruntuk laki-laki, kok meletakkan cincin di jari manis ini gimana? Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an atakhatamu fi usbu'i hadhihi aw hadhihi fa ma'a ila al-wusta wallati yaliha. Peletakan cincin di jari tengah dan di jari setelah tengah ini dihukumi makruh. Jadi kalau kita justru mentradisikan sesuatu yang makruh, ini nanti akan menimbulkan iktikad bagi ngawam bahwasanya pemakaian cincin tersebut nanti justru ada masyru'nya. Padahal di situ ada unsur makruh. Sudah ya, berarti terjawab untuk masalah pertimbangan tersebut. Kalau kita masukkan masih susah ya dari Fathul Qorib tadi. Menimbang untuk pemberian itu tadi bukan dari satu pihak, akan tapi pertukaran. Jadi kalau kita artikan dengan pemberian sangat jauh, gitu. Untuk yang kedua, untuk masalah pengkhususan di tangan kiri jari manis itu pun ternyata tidak diklaim sunnah lagi, akan tapi menjadi makruh. Nah ini berarti kan kalau kita pertimbangkan seperti itu dari Fathul Qorib itu tidak bisa kita gunakan. Makanya teguh pendirian masalah mengenai tasawuf tadi, gitu. Silakan. Untuk HMI, LHI, WTIB, malah ini Mas, kalau memang dari si Mujid tetap tetap memaksa ini adat seperti ini termasuk bosan bagi orang kafir, termasuk adat yang maksus. Bahwasanya kan seorang masyarakat, saya menemukan ibarat bahwasanya seorang masyarakat ketika dia benar dia melakukan adat seperti itu, dan adat itu termasuk khusus untuk orang kafir, tapi dia tidak mengetahuinya, maka itu diperbolehkan. Ibaratnya dari Majmu' al-Fatawa Rasail, saya bacakan
Majmu apa? Majmu Al-Fatawa Al-Warasail. Mau saya menambahkan ya. Maaf Pak. Yang lain Nggak ada. Silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari Pak Mungkin tadi itu mengklaim bahwa ada itu khusus bagi orang kafir itu kan bersumber dari media yang kurang valid, dan di Asia pun medianya juga kurang valid. Sebenarnya kita masih kurang mengkhususkan ini apa ya? Intinya mereka itu mengklaim secara sepihak gitu loh. Jadi saya rasa kurang pas. Kenapa kita juga pakai masalah tentang adat yang ketika sudah mengakar seperti ibarat yang dibacakan oleh Lirboya atau Poloso. Itu sebetulnya sudah bisa untuk menjawab persoalan kita kali ini. Dan saya punya ibarat ketika ada suatu adat ini dikerjakan di daerah yang A, yang mana di sana khusus bagi perempuan, dan ternyata di daerah B ternyata ini dilakukan oleh laki-laki. Nah ternyata itu tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nihmatul mutad wa qad dhabata ibnu dakik al-ini ma yahum atasabuhu bihinna fihi bi annahu makana mahsusan bihinna fi izihi wa hayatihi aw walibat fi izihinna wa kada yuqalu fi aksihi wa alhaqu bir rajul al-buntah lil ihtiyati kama marra. Yang kemudian di sisi bawah isinya qauluhu wa kada yuqalu fi aksihi wa minhu wa ma yaqulu li nisa'il arab min lubsil basut wa hamlis sikin ala hayatil muhtasati birrijal fa yahrumu alaihinna dali wa ala hada falau ihtasat an-nisa'u aw walaba bihinna ziyun mahsusun fi iklimin wa walaba fi ghairihi tahsisu rijal bidalikal ziyyi kama kila inna nisa'a kuwasam yatazayyana bi ziyyi rijal alladhi yata'atawna al-hasad wa zira'ata wa yaf'alna dali Fahyan butuh pikul iklim yang majalah kadatu ahli au yundaru di aktsaril bilad fihi nador wal amru al-awwal itu ila aqal anna ibarata fil libasil wasi kulli minan nauhaini hatta yahrubu at-tashabbuh bihi bi urfi kulli nahiyatin masalah. Jadi enggak apa-apa ketika beda daerah enggak apa-apa. Ini untuk menanggapi yang terakhir saja, masalah untuk beda iklim, beda tradisi, hukumnya pun berbeda. Ya, itu aja. Setelah itu kita ke Bapak Perubus. Terima kasih Mas Dadar. Itu tentang permasalahan iklim dan yang lainnya, itu kan dari Muhasi sendiri kamarnya dari bentuk tasyabuh rijal bin nisa, bukan kok dalam permasalahan tasyabuh bil kufar. Itu permasalahan iklim, dan itu maksudnya min haitsu mudaroh. Kalau min haitsu realita, pertama Indonesia itu adalah suatu negara yang melegalkan 5 agama. 5 agama ini bercampur baur menjadi satu. Kita hidup di lingkungan yang berbeda-beda agama. Di rumah saya itu banyak sekali beda agama. Nah itu loh, dalam ranah yang semacam ini, seorang muslim itu atau bagi mereka sendiri ini yuk maru wujuban bil qiyas. Kita dianjurkan atau diwajibkan untuk tampil beda dengan mereka, agar kita ini tidak dihukum sebagai sebenarnya dia itu golongan muslim atau golongan kafir. Dan permasalahan iklim sendiri kan sudah dijelaskan dari pihak saya bahwasanya di Indonesia itu selain 5 negara, dan memang tradisi tersebut masih dilestarikan di negara manapun, dan di situ orang kafir juga melestarikannya. Masa dari Said ini ngomong bahwasanya di daerah dia tidak ada sama sekali orang kafir, dan di situ orang seandainya ada orang kafir tidak melakukan yang namanya bentuk pertunangan. Apakah memang seperti itu? Realita yang ada di negeri Indonesia ini orang kafir semuanya melakukan bentuk pertunangan. Sabar ya. Kita agak fokus dulu untuk masalah pertama. Ini yang kami angkat adalah masalah haram. Untuk calon haramnya adalah tasawuf tadi, musau. Terus untuk masalah kostum, ternyata ada satu rekan-rekan yang menyatakan bahwasanya dari ibarat yang sudah ditemukan ada sebuah khilaf, tapi benar-benar khilaf atau tidak, masalah
kostu ini, tidak adanya kostu ini jadi haram atau makruh atau tidak masalah, ini tadi. Terus untuk masalah ini penukaran izin adalah ziyun maksus bagi mereka, itu pun tadi ada beda pendapat dari rekan-rekan dan juga penjawab. Nomor semacam kalau untuk menanggapi benda kanca-kanca yang menyatakan nama haram karena berpijak bahwasanya ini adalah bentuk tasyabuh dan sudah terjadi, sudah dilakukan sejak dulu oleh kufar. Yang pertama dulu tadi diarahkan dari beberapa Sahih. Sebenarnya ini adalah masalah tentang pemasangan cincin. Satu, pemasangan cincin, kemudian pemasangan tersebut di momen tertentu, ya, di momen tertentu, yaitu khitbah. Kemudian pemasangan tersebut di momen tertentu terkadang memunculkan suatu kostu dan tidak. Oke. Untuk mujib yang mengatakan haram ini apakah tidak mempertimbangkan suatu tindakan dulu? Ini tindakan berupa pemasangan cincin, pemasangan untuk suatu pemasangan cincin saja. Ini sebenarnya ada apakah syiar khusus untuk kufar atau tidak? Karena tadi dari konco-konco mengusung ibarat apabila tindakan-tindakan tersebut itu memang syiar khusus untuk kufar, nanti pasti dinyatakan kufur. Nah, sementara untuk pemasangan cincin secara mendasar kan boleh-boleh saja, Pak. Hanya saja ini dipasang dalam momen tertentu, sehingga dari deskripsi menggiring opini seolah ini adalah terjadi tasyabuh. Nah, dari praktisi pun masih tarik dulu, ini sebenarnya valid atau tidak. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Nah, ini sesuatu yang belum jelas. Ya terserah dengan derek ingkang pundi, karena banyak referensi sekali, teman. Cuman lepas dari itu, kita lihat tindakan sajalah. Tindakan itu sebenarnya khas untuk kufar atau tidak? Dari konco-konco? Tidak. Sehingga dari konco-konco itu menyatakan kalau praktek itu bukan khas untuk kufar, maka apabila di daerah-daerah lain juga melakukan, nanti bisa dilakukan oleh orang lain, sehingga orang Islam pun apabila melakukan tidak dinyatakan tasyabuh. Itu satu. Kemudian sedikit membahas terkait tentang penyamaan tasyabuh rijal dengan nomor nisa yang mengkaitkan tentang perbedaan suatu daerah. Memang itu ibarat kayaknya memang fokus untuk tasyabuh antara rijal dan nisa. Dari si pembantu itu cobalah barangkali kalau yang membahas tentang iklim, perbedaan suatu daerah, ini apakah juga berlaku tentang tasyabuh bil kufar? Tadi kan sudah disampaikan ya, kalau perbedaan daerah pun juga menentukan konsekuensi berbeda. Semisal tasyabuh antara rijal dan nisa. Tapi apakah hal tersebut itu bisa juga berlaku tasyabuh dengan kufar? Artinya kalau daerah itu sudah berbeda, semisal daerah A pengadatannya semisal pemasang cincin, ya,
kemudian daerah B ini melakukan ada tersebut, ini apakah dipertimbangkan? Ini prakteknya adalah tasyabuh kufah, sementara ibarat yang diusung adalah tasyabuh bijal bin bisa. Itu satu. Itu yang paling dari Sinji coba ditekankan sesuatu tindakan ini sebenarnya khas atau tidak. Tadi dalam Buhyatul Musaddisin sudah disampaikan kalau memang itu sudah menjadi syi'an kufar, nanti kok kufur betul. Kemudian kalau bukan, semisal masalah minggat, itu nanti dia itu hanya berdosa. Itu satu. Kemudian atau yang lain lah, tindakan-tindakan yang lain, semisal pengamalan yang diperbolehkan, dia nanti tidak kufur melainkan dosa. Bahkan itu pun prakteknya ada tasyabuh juga. Kemudian ibarat yang baru saya sampaikan dalam Buhya itu kalau diteruskan wa ima ayat tafiqah lahu min ghairi qasdin fayukrahu kasih jadi ridha fi sholat. Ini adalah suatu tindakan membuat di momen tertentu yaitu sholat. Ini saja makruh. Itu satu. Terus yang kedua, masalah untuk khidbah ini kan juga disyariatkan. Atau bagaimana dari saya? Artinya khidbah itu tidak mengikut kepada non muslim, betul? Itu dua nih dari sini. Monggo. Pertama menanggapi ini tadi tentang permasalahan hal tersebut, apakah dia maksud kita tadi kan sudah kami jelaskan tentang yang ada di Fathul Barinya itu ada bentuk tarku dari pihak pemilik tradisi tersebut atau yang mengawali takarrurul fikri tadi. Itu satu, kan ada bentuk tarku. Itu ketika baru bisa menjadi syiar kaum lain. Nah di sini tidak ada bentuk tarku dari kaum kafir, makanya kami memaham itu tetap menjadi zimu dari pihak kafir. Terus tentang permasalahan khidbah itu masyru' dengan catatan. Pertama di situ khidbah itu masyru' karena dari fuqaha ini dihamalkan ke beberapa arah. Yang pertama adalah bisa sunnah, bisa wajib, bahkan dan yang lainnya. Ini saya bacakan ibaratnya. Qauluhu tahilu khidbatuhu. Pertama tahilu ini indikatornya adalah ayi mubah. Warrojih istihbabuhan liman yustahabu lahu anikah. Lihat kondisi orang tersebut ini sunah nikah atau tidak. Semisal orang miskin nggak punya sahabat terhadap perempuan sekalian, apakah dia disunahkan nikah? Jelas tidak. Wataroh haluhan liman yukrahu lahu anikah. Anda sedang istighfar bil ilmi, memenuhi kewajiban fardu kifayah untuk mengajarkan kepada masyarakat. Apakah Anda disunahkan menikah? Jelas tidak. Itu jadi untuk permasalahan kajian khidbah itu ternyata oleh fuqaha dihamalkan lil wasail maqasid. Jadi itu ranahnya masyru' atau tidak? Masyru' ke ranah mubah. Min haitsu tindakannya lihat situasi dan kondisi siapa pelakunya. Ini sekedar untuk masalah ini saya sedikit memberikan pengetahuan saya. Kita ketahui Indonesia merdeka adalah 17 Agustus 1945. Jelas kata ini tanpa ibarat sakit dipanggil. Kemudian setelah kita telusuri masalah tukar cincin, baik tukar cincin yang diartikan pada masa khitbah atau pelamaran ataupun masa pas resepsi pernikahan. Dan itu menilik pada negara Indonesia sendiri. Pada kejadian ini yang dipertanyakan adalah di negara Indonesia. Nah, awal mula dari sejarah tentunya ketika merdeka pas Rabi ini kan kira-kira saya dan itu pas awal merdeka itu aku memperlukan perkembangan cincin
baca sendiri. Dan ini kan masih simpang siur muasisi so dari Indonesia itu so yang buat dasar mengenai pemasangan tukar cincin. Dan itu mengadopsi dari siapa kita juga tidak tahu banyak. Saya mendirikan masalah seperti yang beberapa di Indonesia itu masih semu, masih semu. Jadi difokuskan mohon ini masalah akta atau kegiatan yang personal ini menjadi arah dari Bapak Perumus. Berarti untuk masalah ini yang kita fokuskan, masalah pemasangan cincin atau tukar cincin ini, apakah sebuah tradisi yang terbukti khas untuk non muslim atau tidak? Itu aja. Nurul Qadim lainnya. Salam Rasul. Terima kasih waktunya moderator. Sesuai arahan dari perumus tadi, yakni pemasangan cincin ini merupakan tradisi yang khas bagi muslim atau tidak. Ternyata pemasangan pemasangan cincin yang dilakukan oleh non-muslim itu tidak khas, sehingga nanti ketika dilakukan oleh muslim itu tidak masalah. Kenapa kok seperti itu? Karena dalam tasawuf sendiri kan ada yang yezuna anil muslimin, ada yang sebaliknya. Ketika kalau itu yezuna anil muslimin, maka nanti bisa ukur ketika melakukan tradisi tersebut seperti itu. Jadi bisa diambil keterangan di sini dari baju kodenya dulu ya. Saraha al-Qurtubi faqala la fasa ahlul busuk wal majud bi libasi muni'ah dan buhul liwirihim. Itu kata dasarnya. Ketika itu adalah merupakan tradisi yang khas bagi muslim, maka dilarang untuk dilakukan bagi orang muslim seperti itu. Terus dalam maksud ambigianya di sini jawaban al-mabiyah ala sahih jahum. Nah itu mana tadi bisa? Ya, terima kasih atas waktu moderator. Untuk masalah pemasangan cincin ini mau diarahkan tradisi khusus ataupun tidak, artinya dalam kitab salaf itu ketika nanti kok langsung menyatakan bahwa tafatur fil khitbah, artinya istiqmalul khatam fil khitbah ini khusus bil kufar atau tidak, contoh yang seperti itu maksudnya dalam kitab salaf itu masih belum ditemukan kan seperti itu. Namun ketika melihat realita yang ada yang sudah mengekor dalam yang sudah mengakar dalam masyarakat itu kan sebenarnya masyarakat itu cuma tidak tahu menahu itu merupakan khosbil kufar atau tidak kan, masyarakat belum tahu kan seperti itu, sehingga ketika nanti ada hal seperti itu hanya dilakukan saja. Untuk masalah lebarnya mungkin itu saja. Tapi ketika melihat dalam kitab kontemporer itu dalam permasalahan apapun betul misalnya. Untuk takdirannya itu ya dalam permasalahan masalah toilasan atau yang lainnya itu dalam fotografinya itu untuk masalah. Artinya kalau contoh yang langsung itu ya tidak ada. Tidak ada itu kalau tidak ada. Akan besok. Kami mencoba melihat dari fatwa daripada Syekh Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Beliau menyampaikan wa amma kitabnya itu fatwa Syekh Abbas Syekh Alwi. Ini ada ini anu buatan ini nukil dari Ibnu Izzuddin.
Belum. Belum. Jadi kalau Anda mengatakan aku menghayat umur, menjalankan aku tidak akan putus. Jadi kalau dengan saya itu yang dibiarkan tasawuf yang merupakan itu saja, termasuk tasawuf yang haram atau tidak. Kalau semua tasawuf itu nanti semua banyak sekali tasawuf itu. Jadi yang berkata saya tasawuf, kok semua tasawuf juga harus dan sebagainya. Jadi ini tasawuf, tapi tasawuf yang semacam ini, itu mengakibatkan kufur atau tidak, itu saja. Gitu. Kalau seandainya haram, itu alasannya apa? Hanya tasawuf saja, lainnya ada atau tidak. Caranya ada juga kan lainnya, tapi kalau seandainya tasawuf itu hanya tasawuf yang merupakan itu saja, lainnya jangan tahu. Bahkan haram banget. Tasawuf itu haram banget, tasawuf itu gitu. Tasawuf itu ilmu ulama, tasawuf itu ilmu ukar, tasawuf itu karuan nanti. Jadi tasawuf itu saja dihukumi. Jadi tasawuf dulu, tasawuf yang merupakan tasawuf itu saja. Betul. Itu haram banget itu gitu. Untuk logik sementara. Ya, sebenarnya untuk masalah ini adalah sebuah tradisi khusus bagi non-muslim, belum ditemukan validnya. Sudah. Untuk masalah kita salah dengan lebih. Terima kasih. Bapak biar cepat selesai ini. Ala hal ini ada pembahasan ketika ada semacam tradisi atau pemakaian bagian khusus. Itu kita tidak usah pakai data yang lain atau itu saja. Kalau ada
Ini ada dua kemungkinan. Kita ini ambil langkah bijak dalam komunikasi. Yang pertama, jika data itu mengatakan tradisi ini disinyalir, merupakan tradisi yang dimulai oleh kaum Romawi atau Mesir dulu. Itu yang pertama. Maka ketika sudah disinyalir, kemudian juga tradisi ini sudah bergeser dalam artian sudah mengglobal dilakukan oleh masyarakat luas. Maka hal demikian merupakan tasawuf yang diperbolehkan. Tasawuf yang diharapkan atau ada taratubul ahkam ikhtilafil qasdi itu hanya berlaku dalam tasawuf dalam tradisi yang memang identitas. Maka ketika tasawuf bukan dalam hal identitas itu termasuk umum mubah. Itu ketika disinyalir tradisi ini diawali oleh kaum Romawi atau kaum Mesir. Dan ini kita pakai Jerome atau bahasa saya ulang lagi. Wa aluman la bisa toilasan di Madinah juga tiba-tiba. Ilangkol latar tabiku nasana nama kodlaku. Apa anak tariku umati ala salah sebasakin. Terus wastada lebih hadal kodar ala kara hati luksit toilasan. Di anahu min malah bisliarut panasor. Waktu Muslim ingat dajjal yakub al-yahud alaihi at-toyan wa urido bima farrajau ibnu Sa'd anahu su'ila anit toyalasan faqala hada sautu wa bi anat toyalisa al-an laisat min si'arihi balil tafa'a fi zamanina wa sarat dahilan fi umumil mudah wa qad dakara ibnu salam fi bidah al-mudah. Nah ini ketika kita pakai data yang memang demikian disinyalir diawali oleh kaum Romawi. Maka ketika tradisinya sudah bergeser dalam artian sudah mengglobal dilakukan masyarakat luas, maka hal demikian termasuk tasawuf yang diperbolehkan. Sebab tasawuf yang dilarang adalah ada tradisi yang identitas yang khas. Untuk yang kedua, ketika kita mensepakati bahwa hal ini tidak diketahui sama sekali siapa yang mengawal, atau hal ini memang sama dilakukan oleh keduanya. Dalam artian kaum Muslim melakukan pada kaum kafir melakukan tanpa mengetahui siapa yang mendahului, atau mereka keduanya juga sama-sama mendahului. Itu asal kan? Maka ini tidak masalah. Ketika kita melakukan hal yang sama dengan orang kafir, terlepas dari siapa yang mendahului atau mereka berdua juga mendahului, ketika muwafaqah ala muqtadi syar'ina, maka hal demikian juga tidak masalah. Ketika memang tidak melanggar aturan syariat, ya, itu dalam fatwa usul. Saya baca masalatun manil murad biqaulil fuqaha lil a'ajim man huwa al-ajim al-jawab al-murad bil a'ajim alladzi nahaina anit tasabbuh ka'at bil asakira fi dzalika wa yahtasu annahyu bima yaqalunahu ala khilafi muqtadasabina wa ma fa'aluhu ala rafinat bi al-hujjat al-hikah bisakina fala yutraku bil ajim ta'ati iyyahu Pak Inna Sar'a la yanha anit tasabbuh liman yaf'alu anna adinahu ta'ala. Salam ya. Berhubung waktu juga diberikan waktu istirahat, langsung kami ke permus untuk mengenai jawaban yang akan diberikan dia. Monggo. Jadi kalau untuk pertanyaan soal bagaimana untuk melakukan masalah cincin kawin yang notabene adalah tradisi manusia. Jadi kalau melihat dari pemaparan ibarat dari rekan-rekan tadi yang dapat saya tangkap, jadi kalau memang tidak diketahui awal mula entah siapa yang mengawal, ya, ada yang mengawali entah sopo atau jadi katormu asisi sopo
boleh mau Islam musik orang Indonesia ini ternyata tindakannya dapat dibenarkan betul dari kamu semacam ini semua harusnya sampai keluar tangkap menarik Pak ini gimana duluan akan untuk pemasangan cincin tadi ibarat yang barusan disampaikan tentang suatu pemakaian yang sudah tidak menjadi syiarnya kufar, nanti menurut Ibnu Abdus Salam ini adalah mubah satu. Kemudian ibarat yang menjelaskan tentang ini yang mengamali siapa, yang mendahului siapa belum diketahui, tapi tetap dinyatakan cocok dalam syariat, nanti mubah diperbolehkan nggih. Saking Lirboyo nomor 7 nggih. Ibaratnya orang Kita ciri ini bahkan antara nggih. Itu satu. Terus untuk masalah perbedaan iklim tadi yang diusung masalah tasyabuh rijal bin nisa ini bagaimana? Apakah juga berlaku untuk tasyabuh bil kufar? Belum ditemukan ya, belum ditemukan. Artinya untuk membahas tentang perbedaan daerah ini dipending dulu ya, dipending dulu. Nggih, sambut. dua manusia Rasul silakan jawaban itu. Terima kasih Pak. Jadi kesimpulannya tasabur sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Jadi pertentangannya ada yang boleh, ada yang haram, berarti ternyata yang haram ini sedikit, yang banyak ini adalah tidak tebak, sudah tidak tasabur. Intinya kan campur. Kalau masalah cincin ini sendiri kan masru'iyah. Zaman Nabi tasaddaq walau min hadidin. Jadi cincinnya ini dalam lingkup pernikahan, baik kalau itu soal jadi sodak, jadi mas kawin, tapi kalau yang lain-lain cincinnya saja ini zaman Nabi sudah ada. Nah, kemudian masalah pemasangan itu nanti itu tergantung ikulin hukmuhu, gitu aja. Jadi mengenai cincinnya ini sudah tidak ada tasabur. Zaman Nabi sudah mengatakan bahwa cincin kawin ada, cincin mas kawin ada. Berarti itu sudah tidak tasabur. Kemudian untuk pemasangan, baik laki-laki perempuan dua-duanya saling memasang, itu kalau belum akad nikah pasang-pasangan itu hukumnya beda lagi. Kalau mungkin kalau muslim ya itu orang halal ya nggak boleh. Kalau sudah halal berarti akad ya boleh-boleh saja gitu. Dikulen hukum maksudnya begitu. Jadi bisa kesimpulan, bisa kita sohakan bahwa masalah yang kedua, soal yang pertama, bagaimana hukum melakukan pemasangan cincin kawin yang notabene itu redaksi daripada notabene-nya adalah tradisi non muslim, ya yang belum jelas tadi. Yang penting itu tadi sudah tidak tasabur, jadi hukumnya mubah. Gimana? Ya. Kan kalau di era masyarakat, memang kalau masyarakat rata-rata banyak tidak tahu bahwa itu memang simbolnya adalah orang kafir. Tapi masyarakat kebanyakannya itu ketika memakai cincin, dia itu mempercayai bahwa ketika sudah akan menikah atau menikah dipakai cincin supaya apa? Supaya itu jika gelis perdam aja ya. Langgeng enggak kan ya? Bisa sunah, Bang. Oh iya. Kalau tadi beda kabeh sama opini. Iya, pokoknya pemasangan cincin mubah. Di TKT oke, banyak sekali ya TKT. Iki nek wis tak taweni, iki kok ora diganggu wong liya juga bisa.
bahkan bisa sunnah karena ada muasnah juga ya. Jadi boleh berhukum. Jadi menurut hukumnya itu sendiri-sendiri, bisa haram, bisa yaitu mengenai super masangannya. Adapun hukumnya di sini tentang memakai cincin tersebut adalah mubah-mubah saja, gitu ya. Mengenai cincinnya itu tidak tasabuh pada orang ya. Al-Fatihah. Ibu anu nih, minta tu tinggi deh ya. Mubah ini minta tu tinggi deh mubah. Wah, minta tu mengko nom kita lawan kota dulu nikah, mubah nikah, aku hukum tinggi. Ada lagi, minta tu tinggi jadi tinggi deh boleh. Tapi yang itu salaman titik yo, kalau mereka salaman ni, kalau mereka tu boleh mungkin, tapi kayak siapnya itu beda-beda. Alhamdulillah untuk soal sub A nomor 2 sudah selesai dan berarti pula untuk tugas kami sebagai instruktur dari awal hingga akhir banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.